Ayahku adalah dewa perang. Bab 19. Dia masih tersenyum tenang, maaf, pintunya terkunci. Saya tidak punya kebiasaan mengetuk pintu, jadi saya buka saja pintunya. Lagi pula Anda akan membayarnya, kan? Itu adalah Guan Qianjun dan Qian Qianzhao. Masuk. Melihat Shen Feixue terbaring di tanah dengan darah dan rasa sakit di wajahnya, Qian Qian berseru, berlari, berjongkok di sampingnya, dan dengan lembut memeluk kepalanya. Bayi kecil yang lucu itu bertanya dengan sedih, Bibi Feixue, apakah kamu kesakitan? Kamu harus menahannya, kamu berdarah dan jangan menitikkan air mata. Kamu sudah menangis. Shen Feixue tersenyum pahit, Bibi Feixue tidak menangis, hanya saja. Sakitnya tak tertahankan. Air mata mengalir dengan sendirinya. Lihat, aku tidak menangis. Menangis akan membuat aku menangis, tapi aku tidak menangis. Dia berusaha terlihat tegar. Qian Qian mengangguk, tiba-tiba mengangkat wajahnya, dan menatap Du Baiwei. Kamu berani memukul bibiku Feixue. Tangan mana yang melakukannya? Aku akan melumpuhkannya. Ekspresi garang dan menakutkan membuat Du Baiwei gemetar dan mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Gadis kecil yang menakutkan. Bukankah usia 4 atau 5 tahun adalah saat di mana Anda seharusnya tidak tahu apa-apa dan bersikap patuh serta manis? Dia tidak tahu bahwa gadis kecil itu tidak pernah memiliki kehidupan yang damai sejak dia dilahirkan. Dia telah mengalami terlalu banyak hal, terutama kematian ibu kandungnya. Namun dia tetap tersenyum dan mengangkat tangan kanannya. Nak, ini adalah tangan yang mengalahkanmu Feixue. Sial, apakah kamu ingin menghancurkannya? Qian Qian mengangguk dan berkata tanpa ragu-ragu, oke. Shen Feixue berseru, Qian Qian, jangan. Kamu. Si kecil bayi lucu tiba-tiba berkata melompat dan bergegas ke depan tanpa ragu-ragu. Postur itu membuat Du Baiwei tercengang. Apakah kamu benar-benar berani datang? Tapi dia terkekeh, mengulurkan tangan kanannya untuk meraih leher Qian Qian, dan berkata dengan dingin, anak nakal berani memamerkan kekuatannya padaku. Aku hanya ingin melihat betapa tidak bergunanya kamu. Sebelum dia selesai berbicara, tangannya tiba-tiba tertembak panah, berdarah. Dia menjerit kesakitan. Sebuah pisau kecil ditusukkan ke telapak tangannya, meski panjangnya hanya belasan sentimeter, namun hanya tersisa gagangnya. Tusuk semua telapak tangannya. Du Baiwei menyeramkan. Qian Qian melepaskan tangannya dan berkata dengan bangga, Siapa yang berani menggangguku, Guan Qian Qian? Tidak. Aku Su Qian Qian akan membunuh orang-orang jahat di sekitarku. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menggangguku. Dia berkata, wajah kecilnya dipenuhi dengan cahaya. Penampilan bangganya jelas tidak terlihat seperti gadis kecil berusia di bawah 5 tahun. Di sebelahnya, Shen Feixue menatap kosong, dan tiba-tiba menangis. Guan Qianjun juga merasakan perasaan yang menggetarkan hati. Guan Qian Qian memang putriku. Mereka adalah benih dewa perang tertinggiku. Tentu saja dia mengerti kenapa bayi kecil yang lucu itu begitu kejam dan kenapa dia selalu membawa pisau. Wajah Du Baiwei berkedut kesakitan, dan dia tiba-tiba berteriak, bajingan kecil, aku akan mematahkan lehermu. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya lagi, membentuk cakar elang, dan memukul leher Qian Qian dengan keras. Tangkap dia. Wajahnya penuh keganasan dan tindakannya yang keji, begitu tertangkap olehnya, pasti akan mematahkan leher kecil itu. Tangan kanannya berjarak 10 cm dari leher Qian Qian dan tidak bisa lagi menjangkau. Sebab, ia tertangkap oleh tamparan lebih dahsyat yang tiba-tiba keluar dari samping. Sebuah suara seram dan kejam keluar, jika kamu ingin mematahkan leher putriku, sudahkah kamu bertanya padaku? Du Baiwei menatap pemuda di sebelahnya dengan wajah terdistorsi, dan terkekeh, tanya kamu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertanya padaku? Bertanya padamu. Siapa kamu? Ayah bajingan ini. Kamu bukan apa-apa. Aku akan mematahkan lehermu. Terdengar bunyi klik, dan dia kembali menjerit melengking. Pergelangan tangan kanannya langsung diremukkan oleh 2 jari. Dalam sekejap, telapak tangan kirinya tertusuk dan pergelangan tangan kanannya patah. Tindakan ayah dan anak perempuannya sungguh luar biasa. Qian Qian sangat ketakutan sehingga dia tidak punya pilihan selain bersembunyi. Tanpa sadar dia menutup matanya, tetapi ketika dia mendengar teriakan Du Baiwei, dia membuka matanya yang besar dan berair dan segera tersenyum. Guan Qianjun senang saat melihat putrinya tersenyum. Dia juga menyeringai dan menamparnya dengan keras. Qian Qian memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu dengan enggan mengangkat tangannya dan memukulnya. Meski begitu, dewa perang tertinggi akan tertawa terbahak-bahak malam ini.
Du Baiwei menunduk dan menatap tangannya dengan tidak percaya. Sudut mulutnya bergerak-gerak kesakitan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Guan Qianjun. Kamu berani. Kamu berani memelintir tanganku. Aku akan menghancurkan tangan dan kakimu. Kalimat terakhir diteriakkan dengan sangat kasar. Jika kamu tidak bergegas dan memukulinya setengah mati, dan juga menekannya ke tanah, aku akan menghancurkan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Para preman di sekitarnya bergegas menuju Guan Qianjun satu demi satu, momentum mereka luar biasa dan dingin. Dia benar-benar mengeluarkan sekumpulan belati tajam. Dia menusuk titik vital Guan Qianjun. Ini sekelompok orang yang kejam. Du Baiwei tersenyum galak, jangan tusuk sampai mati, tetap hidup, aku akan menyiksanya. Shen Feixue, yang jatuh ke tanah, berteriak ngeri, Guan Qianjun, hati-hati terhadap Qian-Qian. Lindungi dia. Guan Qian-Qian menempel di kaki ayahnya, melihat preman ganas yang berlarian di sekelilingnya, tapi dia tidak terlihat takut. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata, sekelompok orang jahat, baik dan jahat. Hei, jika kamu menjatuhkan mereka semua, aku akan memanggilmu ayah. Awalnya, Guan Qianjun tidak tertarik pada preman itu, tidak peduli seberapa ganas dan ganasnya mereka. Bagaimana caranya? Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan putrinya, dia langsung bertanya dengan gembira, oke. Sayang, bagaimana kamu akan menjatuhkan mereka? Qian-Qian memberi isyarat, tendang. Tendang dengan kaki besarmu. Begitu kata-kata itu keluar jatuh, para preman yang menyerbu Guan Qianjun semuanya tercengang, lalu jantung mereka serasa dipukul keras dengan palu yang berat, tiba-tiba mereka merasa pusing dan tenggorokan terasa manis. Setelah mereka memuntahkan seteguk darah, mereka ngeri saat mengetahui bahwa mereka sebenarnya telah terjatuh sejauh 5-6 meter, bahkan ada yang menghancurkan meja dan lemari, dan sekujur tubuh mereka sangat sakit hingga hampir pecah. Terutama bagian bokongnya yang sudah hampir berkelopak 4 dan berkelopak 8. Shen Feixue, yang terbaring di tanah, tercengang, Guan Qianjun, apakah kamu mengusir mereka? Atau apakah mereka membuangnya sendiri? Du Baiwei di ujung sana berkata, mengapa kamu idiot melakukan hal ini? Ini, apakah kamu terjatuh? Bahkan sekelompok preman tidak melihat bagaimana dia terbang. Guan Qianjun, sebaliknya, berdiri di depan Qian-Qian sambil tersenyum dan menatapnya dengan datar, ayo, panggil aku ayah. Dia sangat bersemangat. Dia telah menunggu momen ini selama beberapa hari, dan itu sepertinya dia telah menunggu selama bertahun-tahun. Qian-Qian menggosok matanya, melihat sekeliling pada orang-orang besar konyol yang tergeletak di tanah sambil melolong, dan bertanya dengan ragu, apakah kamu mengusir mereka? Guan Qianjun sedikit cemas, itu benar. Jika tidak, mereka akan jatuh di sana, seperti kura-kura, tidak bisa bangun. Panggil aku ayah. Qian-Qian menjadi semakin bingung, menurutku ini tidak dapat diandalkan. Aku bahkan tidak melihatnya. Titik. Jika aku tidak melihatnya, itu tidak bisa dihitung. Bibi Feixue mengatakan bahwa mereka jatuh sendiri. Hati Guan Qianjun terus jatuh, dan dia menjadi cemas, kenapa? Kamu mungkin akan membuang dirimu sendiri. Apa yang kamu katakan Bibi Feixue itu bodoh. Tanyakan pada mereka apakah mereka diusir olehku. Dia memandang para preman di sekitarnya dan memaksa mereka untuk mengatakan yang sebenarnya. Para preman itu saling memandang dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Sungguh membuat frustasi mengatakan bahwa mereka tidak melihat apakah orang yang mengusirnya. Sekalipun iya, kamu tidak bisa mengakuinya. Tidakkah kita ingin kehilangan muka? Saya lebih suka jatuh sendiri, meskipun lebih sulit dipercaya, setidaknya memiliki efek menenangkan. Guan Qianjun mencibir, oke. Kamu tidak mengakuinya, kan? Bangun lagi, dan aku akan menendangmu lagi. Lalu dia menatap bayi kecil yang lucu itu dengan datar, Qian-Qian, perhatikan baik-baik kali ini, aku menang. Aku akan menendang mereka. Pelan-pelan dan perlahan yang terlihat, maka kamu harus mengakuinya. Hei, mau kemana? Dia tiba-tiba terkejut. Preman-preman itu benar-benar bergegas menuju pintu sambil merangkak. Bab 20. Bisakah kamu tidak melarikan diri? Walaupun masih belum bisa dipastikan apakah dia diusir oleh iblis itu, yang pasti karena dialah dia tiba-tiba berubah menjadi anjing yang setengah mati. Pernahkah kamu mendengar dia berkata bahwa dia ingin diusir lagi? Jika kamu menendangnya lagi, dia akan berubah menjadi anjing mati. Siapapun yang tidak lari adalah orang bodoh. Guan Qianjun tidak mau menyerah. Di hadapan dewa perang tertinggiku, dia benar-benar ingin melarikan diri. Terlebih lagi,
Ini adalah momen yang sangat penting dan kritis dalam hidup saya. Dia mendengus dingin, dan saat dia mulai mengejarnya, suara Qian-Qian datang dari belakang, "Hei. Apakah kamu akan meninggalkan aku dan Fei Xue di sini?" Fei Xue sama-sama terluka. Guan Qianjun harus berhenti, berbalik, berjalan ke arah Shen Fei Xue, dan membantunya berdiri. Melihat separuh wajahnya bengkak karena pemukulan, dia merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Dia dengan lembut menekankan tangannya ke wajah bengkak Shen Fei Xue, yang membuatnya gemetar kesakitan, menyebabkan air matanya mengalir. Dia bergumam dan bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan? Aku sudah cukup kesakitan, dan kamu masih ingin meremas wajahku yang malang." Kata-kata ini sangat menyedihkan sehingga membuat Guan Qianjun semakin tertekan, tetapi dia berkata dengan ringan, "Saya hanya membantu Anda mengurangi rasa sakit." Surat hantu. Shen Fei Xue berkata dengan sinis, "Letakkan milikmu serahkan padaku. Bisakah itu membantuku mengurangi rasa sakit di wajahku?" Hanya. Tiba-tiba, dia berubah menjadi repeater, dan dia tercengang. "Saya benar-benar merasakan rasa sakit yang membakar di wajah saya sangat lega." Energi sejuk melonjak masuk, menghilangkan rasa sakit, perasaan itu begitu nyaman sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosokkan wajahnya ke tangan Guan Qianjun, dan dia merasa ingin tidur di sampingnya. Tamparan pria ini luar biasa. Hanya dalam 5 atau 6 detik, Guan Qianjun menarik tangannya kembali. Shen Fei Xue masih ingin mengatakan lebih banyak lagi, begitu cepat. "Sentuh aku sedikit lebih lama lagi. Sentuh aku sedikit lebih lama." Qian-Qian sedikit tercengang. Tak jauh dari situ, Du Baiwei mengertakkan gigi, kecemburuan dan kebencian menggerogoti hatinya seperti ular berbisa. Wajah Guan Qianjun tanpa ekspresi, "Jangan menyentuhnya lagi, kamu sudah baik-baik saja." Shen Fei Xue kembali sadar dan dengan cepat mengeluarkan cermin rias dari tas kecilnya. Ketika dia melihatnya, dia berseru. Bengkak di wajahnya benar-benar mereda, dan wajah cantiknya kembali sempurna. Apalagi dengan sedikit air mata yang terpantul, begitu menawan hingga dia sendiri merasa sedikit ekstasi. Guan Qianjun memandang Qian-Qian dengan enggan, dan berkata dengan sedikit sanjungan, "Sayang, bagaimana kalau aku menendang pria itu beberapa kali, lalu kamu memanggilku ayah?" Dia menunjuk ke arah Du Baiwei, ekspresi yang terakhir tiba-tiba berubah. Qian-Qian mengangguk, "Tidak apa-apa." Dia memukul bibi Fei Xue, "Itu sangat keji. Jika kamu bisa menendangnya sampai dia tergantung di dinding, seperti di kartun, aku bisa dengan paksa memanggilmu ayah." Guan Qianjun menggaruk punggungnya kepala. "Gantung di dinding. Tampaknya agak sulit, tetapi Anda bisa mencobanya." Saat dia hendak mencoba, Du Baiwei berteriak dengan panik, "Shen Fei Xue, izinkan saya memberitahu Anda. Jika dia berani menyakiti saya lagi, saya jamin Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bahkan sepotong kain pun. Anda pasti akan melakukannya selesai. Biarkan dia berhenti." Shen Fei Xue terkejut dan berkata dengan cepat, "Guan Qianjun, berhenti." Bang! Sebuah kaki besar menendang dada Du Baiwei dengan keras. Dia segera jatuh ke belakang dan menabrak dinding. Benar saja, dia masih tergantung di sana selama 1 atau 2 detik. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah, menandakan bahwa dia akan mati. Dia bergumam, "Shen Fei Xue, kamu pasti tidak bisa mendapatkan bahan mentahnya. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Dia berteriak, sangat ganas. Shen Fei Xue memandang Guan Qianjun dengan marah, "Bukankah aku sudah menyuruhmu berhenti? Aku tidak bergerak, jadi bagaimana aku bisa berhenti? Aku menggerakkan kakiku. Jika kamu salah berteriak, aku tidak akan berhenti." Guan Qianjun juga berkata dengan masuk akal, "Tetapi meskipun kamu berteriak untuk berhenti, aku tidak akan mendengarkan, karena..." "Qian-Qian, panggil aku ayah." Aku menendangnya dan dia digantung di dinding sebentar. Apakah kamu melihat itu? Dewa perang tertinggi memberikan wajah dingin kepada orang lain, tetapi wajah yang dia berikan kepada bayi kecil yang lucu itu selalu menyanjung. Qian-Qian menggigit jarinya dan ragu-ragu, "Sepertinya kamu menendangnya, dan aku menutup mataku sebentar, tapi kamu membuat bibi Fei Xue tidak senang, jadi aku masih tidak bisa memanggilmu ayah. Putriku gagal dalam tindakannya." Hutangnya lagi. Mata Guan Qianjun menjadi gelap. Suara tangisan Shen Fei Xue datang dari samping, "Guan Qianjun, aku akan dibunuh olehmu. Jika aku tidak bisa mendapatkan bahan mentahnya, aku akan sangat sengsara. Kamu memukulinya seperti ini,
kamu biarkan aku apa yang harus dilakukan. Guan Qianjun memandangnya dengan sedikit jijik, bukankah pembicaraan sudah lama terhenti? Ketika dia menindas Anda dan Anda menolak untuk patuh, tidak perlu membicarakan masalah ini. Harapan apa yang Anda miliki? Shen Feixue, ini. Coba pikirkan, itu benar. Guan Qianjun berkata dengan tenang, tapi demikian Qian, jika kamu memberitahuku apa yang terjadi, mungkin aku akan membantumu. Shen Feixue mencibir, Anda membantu saya. Bagaimana Anda bisa membantu saya? Hanya karena Anda tahu cara memukuli orang. Meski begitu, dia tetap menceritakan apa yang terjadi. Guan Qianjun berkata oh dan menatap dingin ke arah Du Baiwei, yang meringkuk di sudut. Du Baiwei menatapnya. Meskipun wajahnya berubah kesakitan, dia masih terlihat sulit diatur. Dia berteriak, ada apa? Kamu ingin memaksaku untuk menyerah. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan pukul aku sampai mati. Aku, Du Baiwei, tidak pernah menyerah. Tidak ada gunanya jika kamu memukulku sampai mati. Aku tidak akan pernah memberimu 1 sentimeter kain pun. Kecuali kamu berlutut dan menjilat sol sepatuku hingga bersih, dan kamu, Shen Feixue. Jadilah wanitaku, tolong berikan aku tubuhmu untuk bersenang-senang malam ini. Hahaha. Dia tertawa cukup gila. Guan Qianjun tersenyum menghina dan hendak berjalan mendekat, tapi Shen Feixue mengulurkan tangan untuk menahannya. Suaranya terdengar lemah dan tidak nyaman, baiklah, Guan Qianjun, ayo cari cara lain. Jangan pukul dia lagi. Bagaimanapun juga, dia adalah orang nomor 1. Jika kamu mengalahkannya, baik kamu maupun aku tidak akan berakhir. Oke. Ayo pergi. Dia menyeret Guan Qianjun, mengangkat Qian-Qian, dan berjalan keluar. Guan Qianjun berkata, tidak apa-apa. Saya punya banyak cara untuk mengubahnya menjadi anjing yang patuh. Itu cukup bagimu. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun. Dia hanya seorang prajurit berkepala besar. Kemampuan apa yang kamu miliki? Mengubahnya menjadi anjing yang patuh. Menjadi anjing yang patuh. Shen Feixue bertanya dengan marah. Dan kemudian suaranya melembut lagi, Guan Qianjun, kamu menyelamatkanku dari penghinaan yang mengerikan. Aku sangat berterima kasih. Aku tidak bertanya untuk hal lain. Aku tidak ingin terlalu mempermalukanmu. Guan Qianjun tertawa bodoh. Wanita, bisakah kamu menyulitkanku karena sesuatu yang sepele seperti kacang hijau? Dia tidak mengatakan apapun dan membiarkan Shen Feixue menariknya keluar. Di belakang, Du Baiwei berteriak histeris, ayo. Ayo pukul aku. Jika kamu tidak memukulku, kamu pengecut. Pengecut. Haha, tunggu dan lihat, siapa yang mengubah siapa menjadi anjing yang patuh. Kamu menyakitiku dan kamu menertawakannya, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal segera. Aku akan memotong semua anggota tubuhmu, memasukkannya ke dalam toples tanah, dan membuatmu menggonggong seperti anjing 1000 kali sehari. Shen Feixue, cepat atau lambat kamu akan berlutut dan menjilatku dengan berbagai cara. Melihat tangannya yang berdarah, dia mendesis kesakitan. Setelah berjuang lama, dia akhirnya berdiri. Dia masih bersumpah akan melakukan segala macam kejahatan pada Guan Qianjun dan Shen Feixue. Tiba-tiba, sekelompok orang masuk dari luar. Bersambung.